Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Benar nggak nih dalam Islam katanya ada cara menangkal segala kesialan alias memagari rumah kita nih dari berbagai keburukan sehingga rumah ini membawa rezeki bagi penghuninya. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung praktek aja ya. Izin semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Aku bantuin ya Ustadz. Bantuin dong. Nah, Masya Allah. Nah, ada garam. Apa ini? Ada garam. Terima Ada kasih. baskom berisi air. Ada Ada semprotan ya. semprotan. Ya. Nah, gimana nih menangkalnya? Kita ambil dulu. Biasanya kita pernah lihat ada, nih kamera sini ya. Ya, Ada orang garam. biasanya menggunakan garam untuk menaburi depan rumahnya supaya terhindar daripada masalah. Oh ditaburin gitu ya. Contoh makhluk halus. Ketahuilah makhluk halus tidak akan kabur dengan garam. Iya. Ada ulat-ulat kecil baru kabur mungkin ya. Yang kabur kata Nabi, yang kabur dengan garam, maaf ya yang punya garam, adalah apa? Adalah binatang-binatang yang menyengat seperti kalajengking, ular dan sebagainya. Ini biasa kita praktekkan di pramuka ya. Ya. Jadi kalau kita pasang tenda biasanya kita taburi garam di Keliling sekeliling kemana gimana tenda. tuh Tad? Hah? Kalau di rumah gimana tuh keliling naburin? Iya caranya garamnya tuh? gimana? Maksudnya Caranya gimana tuh? ditebarin gitu. Disebar-sebar. Biasanya gimana? gini. Contoh mana rumahnya ya, rumahnya Coba. gini nih. Ceritain ini rumahnya rumah, nih ini ya. ceritain rumah aku. Ya, ya. Oh. Ya, biasanya Oh diginiin. ditebar. Mohon maaf, ya digituin ya. Pengalaman banget kayaknya nyebarnya. Rumahnya banyak Ustaz. Rumahnya banyak. Ustadz kalau nebarnya gini boleh nggak Ustadz? Itu, Oh, itu salbe. mohon maaf, itu ditaburinya di atas Daging ya. Steak. Yang sebenarnya rumah yang dikhawatirkan ada makhluk halus, makanya rumahnya diruqyah apa? Ruqyah. Di Rukia. Apa? Rukia. Rukia. Diruqyah. Jadi rumahnya yang diruqyah. Teknik ruqyah, betul tadi kata Sasam, hatamkan hatamkan Quran di dalam rumah tersebut, atau teknik yang terbaik adalah kalau memang tidak sempat menghatamkan Quran, hatamkan surah Al-Baqarah dalam rumah. Karena rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka tidak akan masuk jin atau yang buruk dalamnya. Keluar yang buruk. Karena betul, semua rumah pasti ada jinnya. Sekali lagi, karena ada jin muslim juga. Kemudian mohon izin harus saya sampaikan juga karena dia tinggalnya di atap rumah ya. Jin itu tinggalnya di atap rumah. Ketika orang makan dia turun ikut makan. Kalau tidak baca basmalah ikut makan. Kalau tidak ya kembali. Mohon izin saya lanjutkan lagi. Paling bagus itu diazani rumah itu. Sekali lagi diazani rumah itu dengan kalau saya biasanya kalau ada banyak orang bagusnya di sudut-sudutnya bersamaan azan. Kalau sendiri gimana kalau kita sendiri yang azani? Kita azan lalu berkeliling dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar sambil jalan. Dimasukkan di ruang-ruang. Ada berapa ruangan kita jalan diazani. Atau teknik yang terbaik tunggu azannya masjid. Karena kita berada di Indonesia yang alhamdulillah azannya menggema di mana-mana. Bersamaan azannya lalu kita azan juga jadi dibuka. Jadi pada saat azan diazani. Dan paling bagus, ini praktek. Nah itu apa itu Ustadz? Air apa Air itu? yang akan dipakai jadi air ruqyah. Jadi dibacakan ayat-ayat ruqyah. Di antaranya surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Kemudian ayat kursi. Kemudian ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi alhamdulillah ada 10 semuanya. Jadi alhamdulillah jadi dibacain. Paling bagus juga dibacakan apa itu? Surah Yasin. Saya biasanya baca surah Yasin sambil diaduk begini, apa namanya? Diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Diobok-obok. Iya. Yasin Al-Quran. Sambil ditiupkan, paling bagus semuanya. Semua baca Quran, dihatamkan Al-Quran sambil ditiupkan. Misalkan ada 30 anak santri, kita gunakan jadi satu anak satu juz. Habis itu ditiup di air ini dan air inilah yang dipakai dipercikan. Di sudut-sudut rumah atau paling praktis pakai gunakan ini. Semprotan. Jadi kita airnya dimasukkan di sini kemudian disemprot di sudut-sudut. Kenapa di sudut-sudut? Supaya kita aman. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu yang paling bagus. Jadi setan itu tidak Gak pakai garam ya? Nggak pakai garam. Tapi ada kalanya ada makhluk, ada ilmu. Saya
Ada juga memang pakai garam, tapi ini sebahagian, sekali lagi sebahagian. Kalau di tempat itu ada ilmu, mohon maaf, manusia yang menggunakan ilmu untuk mengambil harta seseorang dalam rumahnya. Ya, saya tidak sebut itu babi ngepet ya. Oh iya, itu Terserah. tadi disebutin. Ya, jadi biasanya dipakaikan garam untuk dibacakan di malam Jumat. Apa itu? Doanya adalah doa masuk WC. Oke. Auzubillahi minal hubusi wal khaba'is minasyaitonir rajim dibacakan baru disimpan di situ di depan rumah. Karena biasanya pagarnya yang digesek-gesek. Iya. Baik, Oke. Masya Allah. Berarti ini adalah teknik ruqyah yang insya Teknik Allah ruqyah. bisa dipakai untuk meruqyah rumah kita. Iya. Insya Allah bisa terhindar dari jin-jin itu ya Ustaz. Jadi ya. yang solusi yang terbaik kalau rumah ada jinnya di ruqyah. Di ruqyah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Tadi juga sudah disebutkan doa-doanya. Dan semua itu ada dalam Al-Quran jamaah yang ada di rumah. Karena Al-Quran memang menjadi pedoman kita sebagai umat muslim. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun begitu banyak ya Ustadz ya ayat yang menceritakan mengenai rumah dan rezeki itu ya Ustadz.